Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pursatama Nirvana Trisaputra. Saya Muhammad Elvin Chandra Setia. Saya Muhammad Raihan. Yang pertama, aplikasi sistem manajemen kepegawaian memudahkan pengelolaan data karyawan, absensi, dan penggajian sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari beberapa jenis data dalam manajemen kepegawaian. Data pegawai, fungsinya menyimpan informasi dasar mengenai setiap pegawai seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak darurat. Data ini berguna untuk keperluan administratif, komunikasi, dan identifikasi pegawai. Data jabatan, fungsinya menyediakan informasi tentang posisi dan tanggung jawab pegawai dalam organisasi. Ini membantu dalam pengelolaan struktur organisasi, penentuan gaji, dan penempatan pegawai sesuai dengan keterampilan dan kompetensi. Data golongan, fungsinya mengelompokkan pegawai berdasarkan level atau kategori tertentu seperti senioritas atau pangkat. Data ini penting untuk perancangan karir, kenaikan pangkat, dan kompensasi. Data absensi, fungsinya mencatat kehadiran dan ketidakhadiran pegawai. Data ini digunakan untuk menghitung gaji, mengevaluasi disiplin kerja, dan merancang kebutuhan tenaga kerja. Data lemburan, fungsinya mencatat jam kerja tambahan yang dilakukan pegawai di luar jam kerja reguler. Data ini penting untuk perhitungan gaji lembur dan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tenaga kerjaan. Data potongan koperasi, fungsinya mengelola informasi mengenai potongan gaji pegawai untuk keanggotaan koperasi, termasuk simpanan atau pinjaman. Data ini membantu dalam pengelolaan keuangan pegawai dan transparansi dalam pengelolaan dana koperasi. Pengelolaan data-data ini secara efektif memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kepuasan pegawai. Saya Muhammad Raihan, jadi saya akan menjelaskan tentang UI yang kami buat. Di sini adalah tampilan UI halaman dashboardnya. Terdapat beberapa menu seperti data pegawai, data jabatan, data golongan, data absensi, data lemburan, dan data potongan koperasi. Setelah itu, di frame yang kedua, ini adalah isi dari UI data pegawai. Terdapat NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, jabatan, golongan, status, jumlah anak, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya di sini ada tombol tambah. Tombol tambah itu akan masuk ke frame input data pegawai. Di sini kita bisa menginput data pegawai. Seperti ini UI-nya. Di sini kita menggunakan beberapa combo box, jadi mempermudah penggunaannya. Begitupun seperti data jabatan, UI-nya sebenarnya semuanya mirip-mirip saja. Di input data jabatan berisi kode jabatan, dan tunjangan. Selanjutnya data golongan. Tampilannya semuanya sama saja, hanya berbeda di inputannya saja. Ya, sekian dari saya. Ya, kali ini saya Muhammad Elvin, saya akan menjelaskan prototipe. Ketika mengeklik data pegawai, akan masuk ke frame data pegawai dan frame-frame lainnya seperti data jabatan, data golongan, data absensi, data lemburan, data potongan koperasi. Oke, selanjutnya mengeklik frame data jabatan. Ketika kita ingin balik ke data pegawai, tinggal mengeklik frame data pegawainya saja. Begitu juga frame data absensi, lemburan, dan potongan koperasi.
Lalu kita ingin menginput data pegawai, kita mengeklik frame tambah, akan masuk ke frame baru input data pegawai. Jika sudah mengisi data pegawai, lalu simpan dan bakal kembali ke menu sebelumnya. Begitu juga ketika tidak ingin menginput data, kita klik batal. Begitu juga frame data jabatan, golongan, absensi, lemburan, potongan koperasi. Ya, ini hasil prototipenya. Tadi kita mengeklik data pegawai, akan masuk ke data pegawai. Jadi ketika kita mengeklik tambah, kita akan masuk ke input data pegawai dan kita mengisi nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, jabatan. Jika sudah selesai, kita simpan dan kembali ke menu awal. Jika kita mau kembali ke menu awal lagi, kita klik back. Oke, sekian.